Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan pada konten kali ini saya akan menjelaskan materi tentang verbal silogisme. Materi ini sering keluar pada soal TIU dan hampir pasti keluar, dan juga pada beberapa psikotes. Kemampuan verbal silogisme ini adalah materi yang cukup sering dan banyak keluar di materi TIU CPNS. Maka dari itu, verbal silogisme ini sangat cukup vital untuk dikuasai. Maka dari itu, vital bagi kita untuk menguasainya. Baik, kita langsung ke contoh soal. Jika pertemuan orang tua terlambat dimulai, maka kepala sekolah akan marah. Kepala sekolah marah. Maka kesimpulan yang tepat adalah, ini jawabannya, ada A. Pertemuan terlambat dimulai, B. Kepala sekolah marah, C. Kepala sekolah terlambat, dan D. Tidak dapat disimpulkan. Untuk menjawab soal verbal silogisme ini, kita memerlukan atau kita mesti mengetahui kata-kata kunci dari soal cerita di atas. Kata kuncinya ada jika dan maka. Jadi kita bisa menarik kesimpulan pada satu kalimat. Jika pertemuan orang tua terlambat dimulai, kita ibaratkan P, maka kepala sekolah akan marah. Kita ibaratkan sebagai Q. Kita ubah menjadi sebuah rumus matematika atau kalimat matematika. Jika P, maka Q. Ini yang paling terpenting, kita mesti mengetahui rumusan ini. Ini akan membantu kita. Dan sekarang kita akan mengetahui rumus dari kemampuan verbal silogisme ini. Ada 3 rumus yang wajib diketahui. Yang pertama, jika P maka Q. Itu premis pertama. Premis keduanya adalah P, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Ini yang pertama. Jadi jika P maka Q, premis keduanya P, maka konklusinya adalah Q. Yang kedua, premis pertama P, jika P maka Q, premis keduanya adalah negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Dan yang terakhir adalah jika P maka Q, premis pertamanya, dan premis keduanya, jika Q maka R. Konklusinya adalah jika P maka R. Ini adalah konklusinya. Bagaimana untuk contoh soal di atas? Kita akan menelitinya. Kita bisa menjawab apabila kita sudah mengetahui premis keduanya, yaitu kepala sekolah marah. Di sini adalah premis keduanya. Dan pada rumus satu ini adalah modus ponens, yaitu pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Nomor 2 adalah modus tollens, yaitu pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Nomor 3 adalah modus silogisme, yaitu 2 pernyataan majemuk implikasi. Maka dari itu kita bisa menjawab, kita akan coba menjawabnya. Jika P maka Q, premis keduanya adalah Q, maka konklusinya tidak dapat disimpulkan atau tidak ada. Karena pada soal di atas, kepala sekolah marah adalah konklusi. Apabila premis kedua Q, kita tidak dapat menarik kesimpulan, terkecuali premis keduanya adalah negasi Q atau premis keduanya adalah P. Kita bisa menarik kesimpulannya. Contoh, apabila premis kedua negasi Q, maka premis kedua pada soal di atas adalah kepala sekolah tidak marah. Maka jawabannya adalah pertemuan orang tua tidak terlambat atau negasi P. Kita bisa menjawabnya. Namun di sini premis keduanya adalah Q atau kepala sekolah marah, maka kita tidak bisa menarik kesimpulan. Maka jawabannya adalah D, tidak dapat disimpulkan. Jadi hati-hati, jangan sampai terkecoh kalau kita tidak mengetahui rumusnya dan kita hanya menarik kesimpulan dari soal di atas. Rata-rata orang akan menjawab adalah A, pertemuan terlambat dimulai. Hampir pasti banyak orang menjawab A, pertemuan terlambat dimulai. Apabila kita tidak mengetahui kata kunci, rumusnya dari verbal silogisme ini. Kita lanjut ke contoh soal dari kemampuan verbal silogisme. Jika Hasbi rajin belajar dan berlatih, maka Hasbi akan mendapat nilai bagus dan lulus. Hasbi rajin belajar, maka
kesimpulan yang tepat adalah A. Hasbi tidak rajin belajar dan berlatih soal. B. Hasbi mendapat nilai bagus dan lulus. C. Hasbi tidak mendapat nilai bagus. Atau D. Tidak dapat disimpulkan. Kita langsung ke rumusnya, yaitu jika P maka Q. Di sini premis keduanya adalah Hasbi rajin belajar. Maka Hasbi rajin belajar adalah kita ibaratkan sebagai P. Sama dengan premis pertama di P-nya, yaitu jika Hasbi rajin belajar dan berlatih, itu terdapat pada premis pertama. Dan pada premis kedua, Hasbi rajin belajar, maka kita ibaratkan sebagai P. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Maka Hasbi akan mendapat nilai bagus dan lulus. Jadi jawabannya adalah B. Contoh soal selanjutnya, jika Rama rajin belajar dan berlatih, maka Rama akan mendapat nilai bagus dan lulus. Itu adalah premis pertamanya. Dan premis keduanya, Rama tidak mendapat nilai bagus ataupun lulus. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Rama tidak rajin belajar dan berlatih soal. B. Rama tidak mendapat nilai bagus dan lulus. C. Rama tidak mendapat nilai bagus. D. Tidak dapat disimpulkan. Sekarang kita akan masuk ke rumusnya untuk menjawab soal di atas ini. Jika P maka Q, itu premis pertamanya. Dan premis kedua yang kita dapatkan adalah Rama tidak mendapat nilai bagus ataupun lulus. Maka dapat kita simpulkan bahwa premis kedua adalah negasi Q. Maka konklusinya adalah negasi P. Maka jawabannya A. Rama tidak rajin belajar dan berlatih soal. Itu adalah negasi P. Apabila bukan negasi P, itu seperti premis pertama. Jika Rama rajin belajar dan berlatih, itu adalah P. Maka apabila menjadi negasi P, jawabannya adalah Rama tidak rajin belajar dan berlatih. Contoh soal selanjutnya, jika Rima rajin belajar dan berlatih, maka Rima akan mendapat nilai bagus dan lulus. Jika Rima mendapat nilai bagus dan lulus, maka Rima bisa mendapat beasiswa. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Rima rajin belajar dan berlatih soal dan mendapat beasiswa. Atau B. Rima mendapat nilai bagus dan lulus. C. Rima mendapat beasiswa. Atau D. Tidak dapat disimpulkan. Kita langsung terjemahkan soal di atas menjadi kalimat matematika atau kita masukkan ke rumus. Jika P maka Q, itu premis pertama, dan premis keduanya jika Q maka R. Maka konklusinya adalah jika P maka R. Maka jawabannya adalah A. Rima rajin belajar dan berlatih soal dan mendapat beasiswa. Jadi rumus yang ketiga ini mencakup keseluruhan dari soal cerita. Jika Rima rajin belajar dan berlatih, maka Rima akan mendapat nilai bagus dan lulus. Itu adalah premis pertama. Kalimat pertama pada premis pertama dan mencakup RR itu adalah kalimat terakhir pada premis kedua, yaitu maka Rima bisa mendapat beasiswa. Jadi kesimpulannya adalah jika Rima rajin belajar dan berlatih, maka Rima bisa mendapat beasiswa. Jadi jawabannya adalah A. If you like watching this video, just click subscribe and like button. Stay tuned and see you next time. No warning, in a flash of light, don't need no warning.